Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Siti Saparayuni dengan NIM D1119110888 dari kelas IF5D. Di sini saya akan membuat tutorial membuat database dengan nama database toko baju. Langsung saja kita ke CMD, ke command prompt. Kemudian terlebih dahulu kita mengecek versi komposernya, composer version. Setelah itu kita ketik composer, create, project, composer create project, prepare Laravel atau Lumen disk Laravel atau Lumen toko baju aplikasinya. Kemudian enter, dan ini sedang installingnya cukup lama dan membutuhkan koneksi internet yang sangat bagus. Kita tunggu. Sebentar lagi. Nah, ini beres. Ketika sudah, kita langsung ke localhost. Dan cek localhost Lumen 8000 seperti itu. Kemudian kita bikin folder baru dengan nama, sebentar, hotel toko baju. Select folder, kemudian
Kemudian buka routes dan web.php dan tambahkan codingan seperti di layar ini ya. $router get seperti ini ya. Setelah dijalankan seperti itu, kemudian jalankan di localhost seperti biasa 8000 halo dan muncul seperti yang tadi. Setelah itu akan muncul toko baju halo Sipa terima kasih. Kemudian bikin file baru, simpen di tadi toko baju, kemudian di app, kemudian http middleware dan bikin dengan nama login middleware. Kemudian masukkan sintak seperti di layar ini, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian tambahkan di web router get score middleware login seperti di layar. Kemudian ini jangan dijadikan komen, hapus komennya pada line 75 sampai 82. Dah dihapus seperti itu. Kemudian tambahkan login sama dengan middleware. App. Middleware. Login middleware. Kemudian jalankan di localhost
Nah, jadi ketika scores Anda tidak dapat mengakses nilai karena belum dimasukkan user sama passwordnya. Selanjutnya kita coba ketika memasukkan username sama password. Localhost 8000 seperti ini. Username TDC dan akan muncul seperti ini, toko baju. Selamat datang di toko baju. Ketika username dan passwordnya benar. Kemudian sekarang lanjut ke pembuatan database. Di sini ganti database yang akan dibuat, yaitu toko baju underscore up. Toko baju underscore app. Kemudian db username-nya ganti dengan root dan database passwordnya hapus, jangan ada secret. Kemudian buka PHP My Admin-nya. Sebentar ya, lama bukanya. Masih loading. Admin sebentar. Kemudian bikin database baru dengan nama toko baju underscore app. Toko baju underscore app. Buat, dan ini sudah membuat database-nya. Setelah itu langsung jalanin di cmd cd, pemanggilan dulu cd toko bajunya, kemudian ketikkan php artisan make migration create admin. Nah, ini sudah muncul. Kemudian
kita buka Sublime-nya, cari di database, kemudian migration, dan pilih yang paling bawah itu. Kemudian edit tabel ini sesuai data yang ingin kita masukkan ke database-nya. Edit seperti di layar di sini ya. Itu salah tipe. Big increment, ketikkan big increment. ID string nama ininya 100, kemudian table harus dipaste karena keyboard sayanya yang tanda panahnya itu error. To content status array. Drive, published. Jadi kita bisa milih nanti di database-nya mau drive atau publish.
default juga ya. Setelah ini ctrl set dulu. Paste lagi. Teks, konten, bebas ya, mau diisi apa juga. Kemudian satu lagi yaitu integer user ID index user ID. For scan titik koma. Setelah selesai kemudian cek dulu takut ada yang salah. Setelah itu kita buka lagi CMD-nya, lalu jalankan PHP artisan migrate. Nah, ini sudah ada. Langsung kita ke database-nya, toko baju, buat file baru karena yang tadi sudah ada. Di models dengan nama post.php. Kemudian jalankan sintaks seperti di layar ini. Next page. Database.
selanjutnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu membuat post.php ya di model, lalu bikin post.php. Nah, setelah itu ketikan sintaks seperti di layar seperti ini. Sebentar, mohon ditunggu ya, soalnya saya ngetiknya agak lama sama kurang konsentrasi, jadi suka banyak yang error, jadi menghambat ke semuanya. Kalau error, kalau ngetiknya terlalu cepet, saya suka errornya banyak. Mohon ditunggu. Elox. Ini saya baru mengerjakan yang database ya, ini teh nanti dilanjut. Error satu pun semisalnya nggak pakai titik koma, itu bisa menghambat ke semuanya teman-teman. Jadi pastikan jangan error, karena error memusingkan. Nah, setelah itu kemudian cek dulu bentar. Oh, saya ini mau ngepastein soalnya keyboard saya nggak jalan buat tanda itu. Table name underscore name sama dengan post custom posted. Nah, masih di yang tadi ya, karena saya ngetiknya lama, Bapak maafkan. Table name fillable. Nah, ini yang di dalam kurung ini ketikan database yang akan kita buat ya. Kalau saya bikin title, konten, nanti ada tanggal lahir yang seperti itu ya, teman-teman. Ada status juga, saya bikin status, kemudian ada admin ID atau user ID, bisa saja, terserah kalian. Kemudian selanjutnya
kita bikin file baru di aplikasi di HTTP, kemudian di controller dengan nama post controller ya. Sebentar, saya kasih nama dulu filenya, yaitu post controller. Nah, setelah itu .php ya, jangan lupa .php. Setelah itu masukkan codingan atau sintaks seperti di layar ini ya, seperti saya. Cuman saya agak lama ngetiknya biar menghindari dari error. Belum udah error lagi. Namespace. Nah, saya agak percepat biar tidak terlalu lama. Controller extends controller. Jangan lupa ya buat kelasnya, kan ini kelas post controller, dan jangan lupa nanti panggil controllernya karena ini di dalam file controller. Kemudian kita ketikkan public function index $post seperti biasa ya, post (2.2) order by. Jangan lupa huruf O nya harus besar dan B nya harus besar, kalau nanti kecil bakal terjadi error. This DSC capital. Bagian masukkan 10. Output. Sebentar.
Response. Nah, kemudian sekarang pindah ke web.php dan ketikan ketikan seperti yang saya ketikkan di layar ya, yaitu router get post controller add index. Kemudian jangan lupa ctrl save ketika sudah mengetik yang baru, harus ctrl save terus biar nantinya ke detect. Setelah itu kita cek di localhost di browser, kita cek localhost 8000 post 8000 post ya. Saya salah ketik, maaf, malah di bawah, harusnya di atasnya. Jadi seperti itu. Ulang lagi, localhost 8000 titik 2 ya, 8000 nya jangan slash. Kalau slash nantinya error post. Oh, terjadi error sebentar. Kesalahan saya ada di line 3. Sebentar. Terjadi keerroran. Saya benerin dulu. Coba lagi, saya benerin lagi dulu ke post controller di line 3. Oh, ternyata kesalahan saya terpada ada dalam lesnya. Ternyata lesnya harus miring ke sini, bukan ke sini, dan HTTP-nya hanya harus besar, saya kecil. Ketipuan saya, maafkan. Kita lanjut lagi ya, semoga tidak error. Bismillah. Memang harus penuh dengan ketelitian, teman-teman. Kita coba lagi. Masih error ya. Sebentar. Masih terjadi error. Saya coba lagi, benerin lagi. Oh, slashnya belum diganti. Butuh ketelitian. Slashnya lupa, nggak diganti, teman-teman. Nah, harusnya seperti itu.
Kita coba. Wah, masih error. Sebentar ya teman-teman. Ternyata kesalahan saya selalu dari slashnya terbalik, seharusnya slash yang kesini, saya malah kesini. Maafkan. Masih error. Pos. Oh, ternyata prosesnya kurang es. Coba saya coba kembali. Bismillah, semoga sekarang bisa. Masih terjadi error. Sebentar ya teman-teman. Sekarang errornya ada di postnya, post.php. Kita ke post.php. Ternyata slashnya salah. Coba jalankan. Masih error. Sebentar ya teman-teman, saya perbaiki dulu. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, ternyata kesalahan saya tadi postnya nggak pakai S. Dah, sekarang udah muncul. Kemudian kita langsung ke bagian API. Di situ kita harus buka Postman dulu. Sebentar. Butuh waktu juga buka Postman-nya. Oh, ternyata saya belum terkonek ke internet. Ternyata kalau dalam codingan harus benar-benar ini ya. Nah, tadi yang di post udah muncul juga ya, berarti itu buat yang API juga sudah berhasil. Jangan sampai ada typo. Kalau typo ya sekarang langsung buka WPHP dan ketikkan seperti di layar ini, sintaknya seperti ini. Saya agak percepat agar waktunya tidak terlalu lama juga. Boleh dipercepat asalkan ngetiknya tidak error seperti yang tadi ya, sudah saya terjadi error karena kurang S-nya ya. Store a new. Bentar, saya butuh konsentrasi untuk ngetik. Kalau terlalu cepat harus ngetiknya harus.
Ih, tadi aja tidak pakai huruf S, errornya sangat fatal ya teman-teman. Saya beberapa kali tadi error. Nah, ini tuh di post controller ya teman-teman, tambahin ini nih dari public function store sampai ke bawah ya sintak yang saya buat. Kemudian sekarang buka post.php dan masukkan sintak yang udah saya ketik seperti di sini. Menghalangi saja seperti itu, seperti ini ya tuh. Setelah itu jalanin dan akan muncul seperti ini. Harus mengisi dulu data seperti ini, isi dulu datanya. Setelah nanti datanya diisi dan itunya tetap get, nah akan muncul seperti ini, dan ini adalah berhasil. Dan kalaupun diganti menjadi post, nah bakalan jadi ada nama saya seperti ini nih. Ini buktinya berhasil. Ini udah masuk ke CRUD ya, kayak data yang update kayak gitu nih, udah masuk ke bagian CRUD. Kemudian klik body params. Nah bentar, kemudian send. Nah akan muncul seperti ini, current page 1, data ID 1, nama saya sendiri. Nah seperti ini tandanya berhasil. Nah seperti itu, ada true dan false ya. Itu HTTP localhost karena saya menghubungkannya ke HTTP localhost. Kemudian sekarang lanjut ke WPHP lagi, kemudian masukkan sintak seperti yang saya ketik. Setelah itu ini buat show ya, buat update. Nah kemudian kita ke post controller dan ketikkan codingan yang atau sintak yang sudah saya buat seperti ini ya teman-teman. Bisa diikuti, saya percepat biar waktunya tidak terlalu lama. Nah ini show update if post response JSON. Nah yang sekarang tambahin 1. Nah di situnya tadi udah terbukti muncul. Kemudian kita langsung ke web.php lagi. Kemudian setelah itu ketikan seperti update. Kemudian ke post controller, ketikan seperti di sini nih, seperti di layar saya, codingan seperti ini. Nah saya percepat ya biar waktunya nggak terlalu lama. Kalau nggak ada error kan hati bahagia. Response. Nah sekarang jalanin yang itu tuh, yang diklik yang xww itu, kemudian ketika nama TTL status kayak yang tadi, yang apa sih, database yang udah dibuat, kemudian isi sesuai database, kemudian set itunya pilih menjadi put, dan ini berhasil. Nggak berhasil, tadi ada error dulu, terus berhasil. Kemudian sekarang kita coba lagi. Oh ininya this is this update. Nah terbukti di sini sudah ya, yang update sudah bisa. Tadi dari kontennya harus diisi dengan this is update. Kemudian kita ke web, kemudian kita destroy itu kayak penghapusan. Nah kemudian langsung ke post controller, ketikan sintak seperti yang saya ketik di layar. Dipaste aja, nanti tinggal diganti-ganti. Kalau gak mau ngapus tinggal
komen aja yang di atasnya kalau tidak mau pusing. Successfully post admin. Nah, sekarang ininya ganti sama delete dan berhasil. Kemudian kita lanjut ke post controller. Nah, di sini tambahkan seperti ini, class controller and controller. Nah, di line 12-13 tambahkan sintaks seperti ini dalam indeksnya ya. Nah, seperti ini. Coba ikuti saja. JSON atau aplikasi exemplary. Jadi ini buat validasi ya. Jadi hanya aplikasi JSON dan atau aplikasi XML yang validnya ya. Kita coba. Kok ya? Sebentar. Oh, bentar, saya keklik di sini. Salah. Harusnya ke yang tadi, Postman. Nah, ini terbukti ya. Kemudian sekarang buat post toko bajunya ya. Nah, di web.php tambahkan router post controller index sama router get. Pokoknya ikuti saja ya sintak yang sudah saya buat ini, post controller store. Nah, yang sekarang buat store. Nah, kemudian sekarang di post controller tambahin ini start a new start. Nah, kemudian untuk melakukan active file thread to add dan update add di post.php tambahkan public timestamp true yang kayak gitu, nanti lihat hasilnya di Postman jalankan. Nah, seperti ini diisi, nanti akan berhasil. Nah, akan berhasil seperti ini. Oh, getnya diganti sama post. Nah, ini berhasil. Nah, seperti ini. Ini berhasil. Kemudian setelah itu desain. Nah, sekarang ketika itunya get param selesai, kemudian di ini tuh jadi keren kayak 1 2 kayak gitu tuh ada true panjang seperti itu, ada total juga.
Kemudian kita ke web PHP dan tambahkan sintaks seperti di bawah ini. Kemudian tambahkan di post controller seperti ini, dan itunya ganti sama nomor angka 1. Kemudian isi datanya. Nah, kayak status konten seperti itu diisi. Error. Sebentar. Nah, sudah bisa. Ini saya kembali ke tadi, ke destroy dulu. Nah, sekarang coba di ini pakai JSON, not a table bakalan seperti itu yang JSON. Ini buat yang JSON sama XML. Nah, ini buat yang JSON-nya not xtable. Kemudian buat asepnya ketika dicentang maka akan seperti itu dan itunya tetap get. Sekarang JSON-nya diganti sama XML. Nah, ini bakalan muncul seperti ini. Nah, current page 1 datanya jadi langsung muncul. Kemudian ke post controller. Cek fielder, tambahkan sintaks seperti yang saya ketik. Muncul seperti ini, seperti tadi munculnya sama. Nah, ini emang sama, hampir sama kayak yang tadi. Ini bukan keulang, tapi ini sama kayak yang tadi, soalnya sintaknya juga ditambahin lagi, berbeda ya. Sekarang buka post control lagi dan tambahkan sintaks seperti ini.
Nah, tambahin seperti TTL seperti itu. Nah, yang sekarang mah munculnya seperti ID, ada ID 2-nya kayak gitu. Kalau kita bikin lagi nanti bisa ada ID 3, ID 4, ID 5. Jadi ini teh bukan diulang tapi sintaknya beda, jadi perjalanan juga beda. Nah, kalau ini kayak pos-pos kayak gini nih. Jadi tetap ada perbedaan ya, walaupun hampir sama. Dan ini di post controllernya bisa diikuti ya. Ini masih JSON sama XML. Agak pusing juga ya lihatnya, sama ngetiknya di layar tuh pusing. Nah, itunya harus diganti lagi sama post. Kemudian maka ini akan muncul unserved type sama not enable lagi. Kemudian ketika di body, di header, acep-nya dinyalain, tadi kan udah dimatiin, sekarang nyalain terus nah bakal tayang unserved media type. Kemudian jalanin lagi ke postman, send lagi. Nah, sekarang ada data lagi nih, muncul lagi datanya, total count, limit. Wah, sekarang ada limit, ada pagination, egg page, sama card page seperti itu. Coba diisi nih ya, page. Otomatis si get localhostnya tuh jadi 2 ya, tuh page 2. Kemudian ketika di ini jadi limitnya jadi 2, jadi berbeda. Current page-nya juga jadi 2. Tadi 1, yang asalnya 1 jadi 2 nih. Ini kayak pemindahan seperti itu. Kemudian sekarang ke nomor 7, yaitu buka dulu si di toko buku, membuat artisan lagi, migrate creatable lagi ya, creatable yang baru. Nih, sudah ada yang baru. Kemudian di sini di edit. Setelah diedit, ntar dijalanin lagi biasa di postman. Kalau yang sekarang ada name, ada email. Nanti di bab 8 selanjutnya dilanjutkan dengan ada passwordnya seperti itu. Nah, sekarang jalanin di CMD PHP Artisan Migrate. Nah, sudah ada, alhamdulillah sudah langsung ada. Mungkin ada yang gak ke record separuh, saya lupa nge-recordnya. Validation validator.
Nah, kemudian jalankan di Postman dengan body raw, kemudian pilih post, kemudian diklik dan hasilnya bentar di sininya di database-nya ganti jadi files, kemudian archive-nya dinyalain lagi dan itunya post, langsung dijalankan, JSON dulu langsung jalankan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atau banyak kesalahannya karena saya masih belajar, dan mohon maaf kalau ada rekaman yang gak kerekam karena saya lupa, terlalu fokus ke codingan jadi lupa tak terekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.